Yanto Gombo, nama naik. Satu pekan ini, di berbagai platform media sosial, warganet membicarakan Yanto Gombo. Ada pujian, ada makian. Bahkan, ada seruan sejumlah pihak untuk melaporkan Yanto ke kepolisian. Pada saat yang sama, dukungan kepada Yanto juga meluas. Semua ini gara-gara karyanya. Yanto membuat sebuah lukisan yang memiliki elemen visual yang mengganggu dan tidak biasa. Ini lukisannya. Sedang viral saat ini. Lukisan ini telah diunggah juga oleh juru bicara internasional, Komite Nasional Papua Barat, KNPB, Victor Yemo dengan memberikan perspektifnya atas lukisan itu dan telah dibagikan lebih dari 300 kali dan dikomentari sangat banyak. Lukisan ini adalah wajah seorang pria tanpa tubuh, duduk di atas kursi kayu, dikelilingi oleh tentakel atau organ berbentuk cakar dengan kuku tajam yang mencengkeramnya. Cairan putih yang kental menetes dari kepala dan tentakel, sementara latar belakang merah pekat, memberikan kesan dramatis, agresif, dan bahkan kekerasan. Ini adalah sebuah lukisan yang tampaknya mengekspresikan penderitaan dan ketidakberdayaan individu yang dikuasai oleh kekuatan eksternal, yang tak terlihat tetapi sangat mendominasi. Jika dikaitkan dengan situasi sosial politik Papua, lukisan ini dapat dianggap sebagai metafora visual atas eksploitasi sumber daya, represi politik, dan dehumanisasi yang dialami oleh masyarakat Papua. Yanto, dalam akun Facebooknya tidak menyebutkan siapa yang ia lukis. Sebagai sebuah karya seni, Yanto membiarkan setiap orang memaknainya sendiri, dari perspektif sendiri. Video ini akan menganalisis lukisan ini dari perspektif seni, sosial politik Papua, dan teori sosial. Dan, bagaimana lukisan yang sedang Anda lihat ini sedang menimbulkan pro dan kontra. Ada pujian dan ada cacian di antero tanah Papua dan kini mulai meluas secara nasional dan internasional. Namun sebelum kita membahasnya, siapakah Yanto Gombo? Yanto Gombo adalah seniman lukis muda Papua yang sangat berbakat. Ia lahir di Wolo, Wamena, Papua Pegunungan, tanggal 5 November 1996. Bakat melukisnya telah membuat kagum banyak orang. Usianya yang masih sangat muda, dipadu dengan ketekunan belajar, mau tidak mau membuatnya menjadi pelukis muda yang wajib diperhitungkan di Indonesia dan dunia. Ia mulai melukis sejak sekolah dasar. Namun, karyanya benar-benar diperhitungkan ketika ia dipercaya sebagai ilustrator di Yayasan Kristen Wamena pada tahun 2011, saat itu, ia masih kelas 1 SMK. Tahun 2013, Yanto tamat SMK dan pergi ke Jayapura, untuk lanjut kuliah di jurusan Arsitektur Bangunan di Universitas Sains dan Teknologi, USTJ. Ia diterima di jurusan Sipil. Selama 1,5 tahun ia kuliah di sana tapi keluar karena tidak sesuai minatnya. Sambil tunggu untuk masuk di Universitas Cenderawasih, Yanto melukis dan mendekorasi beberapa gereja. Dan kemudian, ia bekerja sebagai ilustrator di SIL Internasional. Karena bakatnya, SIL Internasional menyarankan Yanto melanjutkan kuliah di Institut Seni Budaya Indonesia, ISBI. Akhirnya, ia memutuskan untuk kuliah di ISBI di program studi seni lukis. Selama kuliah di sana, Yanto sering diminta untuk melukis di taman kanak-kanak, hotel, gereja dan tempat-tempat umum lainnya. Karena ia mampu membuat lukisan potret dan natural, mirip aslinya melalui berbagai media, baik kertas, kanvas, kulit kayu, sketsa di komputer, triplex, dan tembok bangunan rumah atau gedung. Sejumlah lukisan bertemakan lingkungan, hutan, masyarakat adat, hukum, hak asasi manusia dan politik telah ia hasilkan. Beberapa di antaranya telah ia posting di media sosial Facebook dan Instagram miliknya, seperti tampak pada layar Anda.
dan syair yang menawan mengalun di sana, menyayat hatiku, dan nada yang sendu. Sekarang, mari kita menganalisis lukisan ini dari perspektif seni, sosial politik Papua, dan teori sosial. Untuk memahami lukisan ini lebih dalam, kita akan membahasnya dari beberapa perspektif, yaitu analisis estetika dan gaya seni, simbolisme dan makna yang terkandung dalam elemen visual, kaitan dengan sejarah dan situasi politik Papua, teori seni dan filosofi politik yang relevan, dan dampak sosial dan interpretasi luas dalam konteks kolonialisme dan eksploitasi global. Pertama, analisis estetika, grotesque, surrealisme, dan ekspresionisme dalam seni politik. Dalam dunia seni rupa, beberapa aliran sering digunakan untuk menampilkan kritik sosial terhadap ketidakadilan dan penderitaan manusia. Gaya yang paling dominan dalam lukisan ini adalah grotesque, surrealisme, dan ekspresionisme. Grotesque, representasi dunia yang rusak dan tidak wajar. Gaya grotesque dalam seni sering digunakan untuk menyampaikan kritik sosial melalui penggambaran tubuh manusia yang terdistorsi dan lingkungan yang tidak wajar. Ini menciptakan perasaan tidak nyaman bagi penontonnya dan memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Pelukis seperti Francis Bacon seringkali menggunakan grotesque untuk menunjukkan kehancuran fisik dan mental akibat sistem yang menindas. Dalam konteks Papua, grotesque dapat merepresentasikan penderitaan akibat represi negara, pelanggaran HAM, dan eksploitasi sumber daya yang terus-menerus. Surrealisme, kritik terhadap kekuasaan dan kondisi sosial. Surrealisme dalam seni seringkali digunakan untuk menggambarkan realitas yang tersembunyi, termasuk penindasan politik dan kekerasan negara yang tidak selalu terlihat di permukaan. Surrealisme juga sering digunakan untuk menampilkan dunia mimpi dan alam bawah sadar, yang bisa dikaitkan dengan ketakutan kolektif masyarakat yang tertindas. Pelukis René Magritte dan Salvador Dali sering menggunakan simbolisme dalam karya mereka untuk menyoroti absurditas dunia modern dan kontrol kekuasaan atas individu. Dalam konteks Papua, surrealisme dalam lukisan ini bisa menggambarkan bagaimana masyarakat Papua dipaksa hidup dalam realitas yang dipenuhi dengan ketidakpastian dan ketakutan. Ekspresionisme, representasi emosi dan trauma. Gerakan ekspresionisme dalam seni berfokus pada ekspresi emosi yang kuat melalui distorsi visual dan warna yang dramatis. Seniman seperti Edvard Munch, dengan lukisannya The Scream, menggunakan ekspresionisme untuk menggambarkan perasaan ketakutan, kesepian, dan penderitaan manusia. Dalam lukisan ini, ekspresi wajah yang penuh dengan rasa sakit dan ketakutan, mencerminkan penderitaan yang dialami oleh individu, yang kehilangan kontrol atas hidupnya, sebuah refleksi atas kondisi masyarakat Papua, yang kehilangan hak mereka dalam sistem sosial dan politik yang menekan. Kedua, simbolisme dan makna dalam elemen visual. Setiap elemen dalam lukisan ini memiliki makna simbolis yang bisa dikaitkan dengan kondisi sosial politik Papua. Kepala tanpa tubuh, dehumanisasi dan hilangnya kendali. Kepala manusia tanpa tubuh seringkali menjadi simbol dari kehilangan identitas dan hak asasi manusia. Ini bisa diinterpretasikan sebagai dehumanisasi masyarakat Papua yang seringkali diperlakukan sebagai objek ekonomi dan politik oleh negara. Kehilangan kendali atas diri sendiri, di mana masyarakat Papua tidak memiliki otonomi dalam menentukan masa depan mereka. Tentakel dan cakar, simbol eksploitasi dan kendali eksternal. Tentakel yang melingkari kepala bisa diinterpretasikan sebagai kekuatan eksternal yang mengendalikan kehidupan masyarakat Papua. Ini bisa merujuk pada korporasi tambang besar seperti Freeport yang mengendalikan sumber daya Papua tanpa memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat lokal. Rezim militer dan kepentingan politik pusat, yang seringkali menggunakan kekuatan represif untuk menjaga kontrol atas Papua. Cairan putih yang menetes, simbol kekerasan dan penghisapan sumber daya. Cairan kental yang mengalir dari kepala dan tentakel bisa diinterpretasikan dalam berbagai cara. Darah yang tumpah akibat kekerasan negara, termasuk pembunuhan aktivis dan represi terhadap masyarakat adat. Simbol eksploitasi sumber daya alam, di mana hasil bumi Papua terus diambil tanpa memberikan kesejahteraan bagi penduduknya.
Kursi kayu dan bantalan merah, simbol kekuasaan yang palsu. Kursi seringkali digunakan dalam seni sebagai simbol kekuasaan dan otoritas. Namun, dalam lukisan ini, kepala tanpa tubuh yang ditempatkan di atas kursi bisa melambangkan pemimpin yang tidak memiliki kendali atau hanya menjadi alat bagi kekuatan eksternal. Penderitaan akibat kekuasaan yang otoriter, di mana kursi menjadi simbol dominasi daripada keadilan. Ketiga, kaitan dengan sejarah dan situasi politik Papua. Papua memiliki sejarah panjang terkait eksploitasi, represi, dan ketidakadilan. Lukisan ini dapat diinterpretasikan sebagai refleksi dari beberapa aspek utama dalam politik Papua. Militerisasi dan pelanggaran HAM. Papua adalah wilayah dengan tingkat militerisasi yang tinggi. Aparat keamanan sering melakukan operasi yang menyebabkan banyak korban sipil. Kepala tanpa tubuh bisa melambangkan masyarakat Papua yang kehilangan nyawa akibat tindakan brutal tersebut. Eksploitasi sumber daya alam. Papua kaya akan emas, minyak, gas, dan kayu, tetapi hasil kekayaannya lebih banyak mengalir keluar. Tentakel dalam lukisan bisa mewakili perusahaan-perusahaan yang menghisap kekayaan Papua tanpa memberikan kesejahteraan bagi penduduknya. Krisis identitas dan budaya. Papua mengalami pergeseran budaya akibat kebijakan transmigrasi dan asimilasi. Kepala tanpa tubuh bisa menjadi metafora dari masyarakat yang kehilangan jati diri akibat kebijakan-kebijakan tersebut. Representasi penderitaan dan kritik sosial. Lukisan ini bukan hanya sekadar karya seni, tetapi juga representasi visual dari ketidakadilan yang terjadi di Papua. Dengan menggunakan pendekatan groteskue, surreal, dan ekspresionisme, karya ini menyampaikan pesan tentang eksploitasi, dehumanisasi, dan ketidakberdayaan masyarakat Papua dalam menghadapi kekuatan eksternal yang mencengkeram mereka. Dan nada yang sendu, puisi yang menawan, terjalin bersama, oh nyanyian sunyi. Sekarang, bagaimana tanggapan Anda tentang lukisan ini? Berikan komentar Anda dan silahkan bagikan video ini.